Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 6, anggota Komisi 6, Pak Menteri Perdagangan bersama Ibu Wamen dan seluruh jajaran, Bapak Doni Askaria selaku BP Danantara dari BSN maupun PPKN, dan tentunya Direktur Utama Krakatau Steel, Pak Akbar Johan yang insya Allah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, pimpinan izinkan saya mengapresiasi atas pertemuan kita hari ini. Tentu mempertemukan lebih dari 5 instansi ini dalam satu waktu ini bukan hal yang mudah. Walaupun satu dan lain hal ada kesibukan masing-masing, apalagi ada kesibukan dipanggil Presiden. Jadi kami apresiasi rapat ini terjadi hari ini dan mudah-mudahan dalam rapat ini membuahkan sebuah hasil yang baik. Yang pertama, yang kedua, saya ingin ke Krakatau Steel dulu, Pak Akbar. Saya sepakat dengan tadi statement dari Pak Doni bahwa memang sebuah negara itu memang akan menjadi negara hebat kalau industrinya juga hebat. Saya sepakat juga bahwa Pak Prabowo juga ingin menyelamatkan industri-industri kita di Indonesia ini. Karena menurut saya kalau kita tidak punya industri yang hebat, bagaimana kita bisa menjadi negara yang hebat? Jadi saya sepakat dengan itu. Oleh karenanya BPI Danantara dalam hal ini dipimpin oleh Pak Doni, Pak Akbar sudah luar biasa nih. Apalagi sini juga ada Bu Febri yang memperjuangkan habis-habisan untuk mempertahankan Krakatau Steel, Pak. Bapak harus apresiasi itu, kita juga rapatnya luar biasa, ini udah panjang lebar, ternyata kita memutuskan untuk mempertahankan Krakatau Steel. Dan tentu memperbaiki itu lebih gampang daripada mempertahankan, Pak. Jadi perbaikan itu gampang dilakukan, tapi mempertahankan itu yang sulit. Waktu itu saya pernah berdialog dengan Pak Akbar, salah satu kendala atau faktor dari kehancuran Krakatau Steel adalah masuknya barang-barang impor dari China yang tidak diberikan bea cukai atau bea masuk. Tadi juga Bapak dari BSN juga sudah merekomendasikan bahwa mendorong penggunaan baja dalam negeri untuk proyek prioritas nasional, Pak ya. Lalu saya ingin kembali ke halaman 5, Pak Budi, Pak Mendak. Di sini tadi Pak Mufti juga sudah menyampaikan adanya angka 27,9 ekspor, perkembangan kinerja ekspor besi dan baja di tahun 2025, Pak. Sedangkan impornya 9,53. Artinya kita banyak sekali melakukan ekspor, Pak, biji ini. Nah, saya ingin penjelasan, Pak. Kalau memang kita ekspornya jauh lebih besar daripada impor, kenapa kita harus impor lagi, Pak? Ini yang mungkin saya sebagai orang awam, mungkin saya bukan di industri baja, Pak. Saya ingin mempertanyakan ini, Pak. Apa kok kita ekspor bisa segitu besar, sedangkan kita masih melakukan impor? Itu yang ketiga, Pak. Yang keempat, tadi Pak Akbar juga mengatakan ada industri besar namanya Mittal, Pak ya, yang bangkrut hari ini. Itu saya pernah tahu itu memang industri besar sekali. Ada satu produk yang katanya Pak Akbar import dari Cina dan diberikan 0% untuk biaya masuknya. Pak Menteri Perdagangan mungkin bisa mempertimbangkan ini, Pak. Untuk khusus produk ini, produk apa tadi Pak Akbar ya? Tadi produk, namanya produk apa? Izin interaksi pimpinan. HRC, Hot Roll Coil. Nah mungkin Pak produk ini bisa Bapak lakukan seperti yang Bapak lakukan di ini, Pak. Instrumen trade remedies, Pak. Bea masuk tindakan pengamanan. Diberikan bea masuk sekian persen untuk produk tersebut, Pak. Sehingga kalau kita memberikan bea cukai, bea masuk itu, industri kita bisa hidup lagi, Pak. Termasuk Mittal diantaranya, dan mungkin Krakatau Steel juga bisa memproduksi ini, gitu. Jadi saya rasa banyak hal-hal yang kita bisa lakukan untuk bagaimana industri kita bisa terus berlanjut, Pak. Lalu selanjutnya saya ingin menyarankan gini, Pak Mendak, bisa nggak kita bikin sebuah peraturan permen atau permendak gitu, untuk industri lokal baja itu diabsorb dulu sampai habis,
baru import baru import gitu Pak. Karena industri baja kita kan juga besar Pak di Indonesia kan. Ya kita melakukan jadi dihabiskan produksi ekspor dulu, impor lokal dulu, produksi dalam negeri dulu, baru kita perbolehkan impor gitu. Lalu selanjutnya mengenai pakaian bekas, Pak. Ini saya rasa ini udah clear ya, Pak Mendak udah melakukan Permendak nomor 40 tahun 2022 bahwa pakaian bekas ini memang tidak boleh diimpor. Ini juga sudah 2022, sekarang 2026. Saya rasa permasalahan ini adalah permasalahan implementasi, Pak. Implementasi tindakan yang harus terus dilakukan oleh seluruh kementerian di Indonesia ini, bukan hanya Kementerian Perdagangan, tapi seluruh kementerian Indonesia untuk bagaimana caranya kita memberantas pakaian bekas ini, Pak. Karena ini udah merusak industri kita, kesehatan kita maupun biaya masuk kita, Pak, di fiskal kita juga. Jadi saya menyarankan Pak Purbaya hari ini juga sudah melakukan pemutusan izin-izin yang ilegal, Pak. Ini tolong dibantu Pak Menteri Perdagangan juga harus melakukan ini, Pak. Jadi bukan hanya ini, Pak. Bukan hanya tadi saya lihat ada di sini nih penutupan sanksi administratif berupa penutupan lokasi, Pak. Saya rasa ini kurang, Pak. Harus izinnya dicabut, Pak. Jadi jangan hanya administratif aja. Administratif boleh. Perintah pengusahaan juga harus. Tapi izinnya cabut, Pak. Kalau bisa penjarakan orang itu, Pak. Karena ini udah melanggar undang-undang, udah melanggar peraturan, Pak. Dan itu harus segera dilakukan supaya industri kita bisa terus berjalan, Pak. Kalau enggak, gimana caranya kita bisa berjalan kalau industri kita dihantam terus dengan barang-barang ilegal yang sudah dilarang oleh negara kita. Saya rasa cukup dari saya, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.